Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari Lukas 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa inilah pertama sekali Yesus memberitakan tentang penderitaannya. Dia mengatakan ia akan mengalami penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua, dia akan ditolak oleh kepala-kepala imam, dan dia akan ditolak oleh ahli Taurat. Dan dia mengatakan dia akan dibunuh dan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Yesus mengatakan dia akan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan penderitaan itu dia akan terima dari penolakan ahli-ahli Taurat, dari imam-imam kepala dan tua-tua yang tidak menyenangi kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus ditolak? Yang pertama, kenapa Yesus ditolak? Karena Yesus membungkam para ahli Taurat. Yesus membuat ahli-ahli Taurat tidak menjadi tempat bertanya oleh orang banyak. Ahli Taurat kepentingannya terganggu. Yang tadinya para ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua menjadi tempat orang bertanya akan kehidupan mereka. Tetapi dengan kehadiran Yesus, mereka tidak lagi menjadi tempat pertanyaan mereka, menjadi Yesus. Oleh karena itu, di mana Yesus berada, di situ orang banyak, dan di situ juga ahli Taurat dan imam-imam kepala mengikut Yesus, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Tujuan mereka adalah bertanya dan menyudutkan Yesus dan mempermalukan Yesus, supaya orang banyak tidak lagi mendengarkan Yesus, tetapi kembali kepada mereka. Oleh karena itu, karena kepentingan mereka, mereka menolak Yesus. Yang kedua, kenapa Yesus ditolak? Karena memang Yesus membuka topeng-topeng kemunafikan ahli Taurat, di mana selama ini para ahli Taurat menggunakan agama untuk kepentingan mereka.
Mereka memanfaatkan orang banyak untuk kepentingan mereka. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan memeras kehidupan orang banyak, yang artinya bahwa mereka bisa dikatakan musang berbulu domba. Di luar kelihatan baik, tetapi di dalamnya jahat, yang hanya mementingkan kepentingan mereka. Yang ketiga, kenapa Yesus ditolak? Karena Yesus memberitakan kebenaran yang dari Tuhan. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia dan mewartakan kabar baik keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itulah ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua merasa terganggu karena mereka tidak mau menerima kehadiran Yesus yang mengakibatkan mereka menjadi terpojok dan tidak diikuti oleh orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya memberitakan mengenai penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan kepada kita bagaimana syarat untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa syarat mengikut Dia yang pertama sekali adalah yaitu untuk menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Setiap orang yang percaya haruslah mementingkan terlebih dahulu kepentingan Tuhan, keinginan Tuhan daripada keinginan diri sendiri. Setiap orang percaya haruslah menomorsatukan dan mengutamakan apa yang dikehendaki Tuhan daripada apa yang dikehendaki dirinya sendiri. Itulah artinya menyangkal diri. Kepentingan Tuhan haruslah yang lebih utama daripada kepentingan yang lainnya, terutama kepentingan diri sendiri. Tujuan manusia adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan itulah tujuan yang utama, bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Dan disitulah artinya menyangkal diri. Tuhan yang harus kelihatan dan kita bukanlah yang harus menonjol. Itulah artinya menyangkal diri. Yang kedua, syarat untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus katakan dalam diri kita adalah memikul salib. Artinya memikul salib di sini adalah setiap orang percaya harus siap sedia memikul salib karena kebenaran firman Tuhan. Yesus tahu bahwa dunia membenci Dia, dan itu juga yang mau diajarkan kepada orang-orang yang mau mengikut Dia. Syaratnya adalah bahwa tantangan akan dunia ini yang menolak mengenai firman Tuhan, menolak orang-orang percaya, haruslah siap sedia. Dan itulah yang dikatakan memikul salib. Memikul salib di sini adalah bersedia menderita karena iman percaya kepada Yesus. Memikul salib di sini artinya bersedia terus menahan penderitaan karena firman Tuhan, karena kebenaran yang daripada Tuhan. Yang ketiga, syarat untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus katakan adalah bersedia kehilangan nyawanya karena kebenaran firman Tuhan, karena iman percaya, dan karena Injil. Tantangan orang percaya adalah tantangan seperti apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita karena kebenaran firman Tuhan. Dia menderita karena menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan Dia bersedia mati untuk penebusan dosa manusia. Dan itulah artinya bersedia kehilangan nyawa karena kebenaran firman Tuhan. Yesus tahu tantangan orang-orang percaya, tantangan orang-orang yang mengikut Dia
adalah tantangan karena kebenaran firman Tuhan. Syarat inilah yang diberitakan Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Kenapa Tuhan Yesus katakan ini menjadi syarat untuk mengikut Dia? Karena Dia sendiri sudah menjalaninya. Dia bersedia menderita untuk kebaikan kita. Dia bersedia menderita untuk penebusan dosa manusia. Dia setia dan sampai mati Dia taat memenuhi rencana Tuhan keselamatan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sendiri sudah berbuat baik kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, itu juga yang diinginkan Tuhan Yesus dari orang-orang yang mengikut Dia, yaitu bersedia menyangkal diri, bersedia memikul salib, dan bersedia kehilangan nyawa karena kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa siapa saja yang sudah mau menyangkal diri, siapa saja yang sudah mau memikul salib, dan siapa saja yang sudah siap sedia kehilangan nyawa karena namanya, Tuhan janjikan kehidupan selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus akan memberikan dia mahkota kehidupan. Tuhan Yesus akan mengaku dia menjadi anaknya ketika penghukuman nanti tiba, di mana orang-orang yang akan menyangkal dia, Tuhan Yesus juga akan sangkal bahwa dia bukanlah muridnya. Tetapi siapa saja yang tidak menyangkal dan bersedia kehilangan nyawanya, Tuhan berikan kehidupan selama-lamanya. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini memberitakan kepada kita bagaimana kita mau bersedia memikul salib, mau menyangkal diri, dan mau kehilangan nyawanya, karena kebaikan sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kesetiaan akan mengikut Dia. Itulah yang Tuhan minta dari orang-orang yang mau mengikut Dia. Tapi suatu kepastian Tuhan berikan kepada yang mau setia mengikut Dia, keselamatan, kehidupan surgawi, dan sukacita surgawi akan dinyatakan kepada orang-orang yang sudah mau mengaku namanya, mengikut Dia, menyangkal dirinya, dan mau memikul salib sampai ke hidup. Amin. Kita terima kasih ya Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memberikan kebaikan kepada kami melalui penderitaan yang Tuhan telah alami, melalui penderitaan salib, dan memberikan kehidupan kepada kami. Dan Tuhan berikan kepada kami syarat untuk mengikut Tuhan, syarat untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu percaya akan kematian dengan cara kami mau menyangkal diri kami mau memikul salib kami, dan kami mau bersedia kehilangan nyawa kami hanya karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sertai kami Tuhan agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, memberikan kesehatan dan memberikan sukacita, dan memberkati segala pekerjaan tangan mereka. Kristus Yesus